Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagaimana biasa Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada kita ketemu kembali pada latihan bersama olah sehat Lintingkung dari IKPLN Daerah Indonesia Power. Baik, sebagaimana biasa, selalu acara ini akan saya sampaikan sebagai berikut. Ucapan selamat datang sudah ya. Kemudian nanti sambutan selamat paginya oleh Pak Sugeng Sutarjo, dan nanti akan dilanjutkan dengan penggugah hati yang disampaikan oleh rekan kita Bapak Engkai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan baiklah, kami persilakan Pak Sugeng Sutarjo untuk menyampaikan salam pembukanya. Selamat pagi. Baik, makasih Pak Edi. Mohon izin Pak Ketua. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Tadi telah disampaikan Pak Edi ya, setiap pertemuan atau kita jangan lupa selalu bersyukur ya, bersyukur kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada hari ini masih ada hari. Hari ini kita masih ada hari ya, alhamdulillah. Kalau tidak hari kan berarti apa, Pak Edi? Malam. Kemarin lewat hari ini. Kemarin. Ya, kalau Tidak ada tidak hari. ada hari ya berarti ya innalillahi. Ya, alhamdulillah kita masih ada hari. Hari ini hari apa ya? Selasa ya. Selasa. Ya, iya. Tanggalnya masih hitam tapi ya, padahal harusnya merah itu. Kayaknya merah terus sih saya. Aduh. Alhamdulillah, yang penting kita diberikan kesehatan ya. Kata Pak Isman, Bapak Ibu sekalian, kedondong rasanya kecut. Nah, Apa ya? Tersenyum dong, jangan cemberut. jangan dipaksakan. Senyum dong. 1, 2, 3. Mana senyumnya? Ayo. Ada nggak kelihatan giginya Pak. Senyumnya ikhlas ya, senyumnya ikhlas, nggak dipaksakan loh ya. Ikhlas Pak. Ayo ikhlas. Pak Ketua tersenyum nggak nih ya Pak tadi? Nggak kelihatan. Iya udah, jangan lama-lama tersenyum ya. Kelihatan Pak Arifin. Kang Dadang, saya juga kangen bang sama Kang Dadang. Iya Pak. Ya. Sama Pak. Alhamdulillah. Pak Ya. Nyaman gelap ya. Pak Nyaman ke kantor katanya nih Pak di perjalanan. Oh pantesan ini kayaknya karena gelap. Oh, Ya. Kang Edi. Baik. Iya. Ketemu kita nanti ya. Insya Allah nanti. Ya, insya Allah nanti dengan Pak Edi kami juga Pas ke wae. KS Dukun Pak Ketua. Nah, Baik, kalau sudah tersenyum ya pasti tidak yang cemberut. Ya, seperti biasa ya kita. Baik, kalau udah tersenyum pasti tidak ada dusta di antara kita pasti ya. Alhamdulillah. Insya Ya. Allah. Amin. Kemudian biasa ya himbauan ya. Memang Lintingkung itu olah sehat yang enak ya. Himbauan itu bukan paksaan, hanya dihimbau saja ya. Yang akan melaksanakan Lintingkung perut dihimbau tidak kosong. Nah, tidak kosong. Siapa yang belum sarapan? Angkat tangan. Belum Pak. Angkat tangan. Banyak yang belum. Aduh, bangga. Aduh, ya saya nanya aja bangga, nanya aja. Ya, Pak, kalau belum, kopi tolong udah tetap. Pak. Minum udah Udah. ya. Udah Oh minum. iya, nggak apa-apa. Minum udah. Nggak apa-apa. Minum kopi sama roti ya Pak? Gimana Pak? Kopi sama roti. Oh, minum baru air.
Air putih. Air putih. Kalau saya minumnya cai bodas. Sama. Saya juga air putih saya. Kalau di Jakarta nggak ada cai bodas, Kang. Adanya di Kamojang baru ada cai bodas. Saguling. Ya. Kalau di Jakarta air putih. Kamojang mah mawar bodas, Pak. Mawar bodas ya lagu-lagu. Itu lagu kesukaannya Pak Nyaman tahu. Baik. Kalau di Plengan ada, Pak. Tahun, Pak. Di Plengan ada Cilenca, Pak. Cilenca. Oh, Cilenca. Cilenca kan bukan lenca Iya. non, Kang. Cilenca non, Kang. Cai Air lenca. itu. Cai lenca. Ada air itu. lenca. Ya bendungan itu, Pak. Bendungan yang PLTA itu. Oh, Namanya Iya. Cilenca, Pak. iya, gitu. Betul. Namanya Ya, Cilenca. saya nggak tahu itu kan ada orang Saguling nggak ya? Saya dulu, maaf nih sejarah juga, saya mengawali proyek PLTA skala kecil juga dulu, Pak. PLTM Cilenca, Pak, itu cuma 500 MB ya? 500 kW, kecil sekali dulu dari outletnya itu, tapi nggak jauh jadi atau enggak sekarang, keburu saya pensiun. Kalau di Merica ada tiga ya istilahnya sejarah itu ya, sejarah PLTA skala kecil, Pak. Dulu kan Tapi tepatnya misah dari unit ya kalau itu. Oh iya. Kecuali kan itu Cilenca ya. Lokasi airnya, Pak. Potensi airnya. PLTA di Merica itu nih jadi cerita, malah ntar aja Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Waktunya habis nih, Pak Bambang, Naruto. Yang punya Merica itu. Ya biasanya kalau manggil saya bos ya tuh. Yuk, silakan Pak Terima Sugeng. kasih. Baik, kalau sudah isi perut udah terisi ya, nanti gerakannya tidak perlu dipaksakan ya. Tidak dipaksakan. Iya. Jadi santai aja, boleh nggak dipaksakan, boleh. Tapi jangan dimanjakan ya. Tidak dipaksakan tapi jangan dimanjakan. Ya itu Bapak bisa mengartikan sendiri tuh apa maksudnya itu. Tidak dipaksakan tapi tidak dimanjakan itu. Ya, silakan aja diartikan. Kemudian kita nggak usah menghitung nadi ya. Kita anggap nadinya kita sudah normal ya. Ada yang saya olahraga Bapak? Pak Pardi biasanya lebih awal olahraga. Oh iya. Ya biasanya denyut nadinya lebih tinggi daripada 60 ya. 60 ya. Baik. Kemudian mari kita awali dengan berdoa ya. Dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan akan mendapat ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ya. Yang menyambut dengan amin, insya Allah dikabulkan. Amin. Tapi yang enggak juga ikutan lah. Baik, ya berdoa. Mau saya bacakan Bapak aminkan atau berdoa masing-masing? Aminkan. Aminkan aja. Aminkan aja Pak. Aminkan aja. Baik. Ya, sebenarnya kawan-kawan kita pemandu itu ya, itu semua udah ustadz semua Bapak sekalian. Kecuali saya. Bisa dilihat dari hamdalah yang disampaikan. Ya, pembukanya itu panjang sekali itu. Ya, hamdalah itu sudah ciri-ciri ustadz itu. Kalau yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu segala macam itu panjang itu loh. Nah, kalau saya cukup alhamdulillahirabbil alamin saja. Sama. Ya, tapi bukan berarti saya nggak bisa loh ya. Baik. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan munajat ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini mendapat ridho
khususnya sehat, ya, khususnya sehat jasmani dan tentunya sehat rohani. Kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah bagi yang beragama Islam. Kepada yang non-Islam dimohon untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Al-Hadiniyah walikulinatin solehah. Syaikhlillahilhamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimu azmi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa syamana wa qudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dengan gel-gel ya. Gel-gel. Dengan gel-gel biar semangat. Bapak-bapak kalau lihat gelnya TNI, Pak. Waduh, mantap sekali, Pak. Mantap sekali. Iya. Tapi kita kan bukan TNI ya. Kita bukan TNI. Dan terikat dengan Lintingkung ya. Gel kita adalah PLN Jantung Indonesia, PLN Sejahtera. Kemudian kita semua sehat dan Lintingkung jaya. Mari kita mulai. Mana tangannya? Ya. Pak Setio, mana tangannya? Pak Trianto, mana tangannya? Pada angkat tangan semua ya, angkat tebal semua ya. Saja ya. Jangan ditutup, mute dibuka dan suara masih boleh keras ya, masih boleh keras. Ya, kita mulai. PLN Jantung Indonesia. Sejahtera. Semuanya, kita semua Sehat. Jaya. Alhamdulillah, semoga Allah mengabulkan doa kita. Mari kita berlintingku agar badan kita sehat. Ya, saya mau sampaikan saya ya. Ikan cepat bukan ikan kembung ya kan ya. Ya, Bapak ingin sehat? Kembung. Mari kita berlintingkung. Silakan Pak Edi. Ya. Baik. Pak Nyaman. Assalamualaikum. Pak Nyaman masih mute. Baik. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, barangkali saya tidak etis kalau tidak menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti olah sehat Lintingkung pada hari ini. Harapan saya semoga Bapak Ibu sekalian termasuk saya akan mendapatkan sehat walafiat ya Bapak sekalian. Amin. Nah, yang amin
insya Allah dikabul Allah. Amin. Baik, sebab tidak ada artinya ya panjang umur tapi nggak sehat. Siapa yang mau? Yang di rumah sakit. Nah, Yang mau yang di rumah sakit. jadi panjang umur, sehat walafiat, ya. Pak Edi, Ya, nanti saya akan menyampaikan kesaksian testimoni kapan-kapan ya Pak Edi ya, boleh. untuk gambaran Bapak sekalian bahwa ada seseorang di Surabaya Bapak sekalian, itu engsel dengkulnya itu sudah error, ya, sudah error. Nah, dia sudah berobat sampai ke rumah sakit, yang selanjutnya divonis untuk dioperasi. Nah, dioperasi, tahu nggak Bapak sekalian berapa biayanya? 900 Bapak sekalian. Rupiah. Juta. Gila cuma rupiah. Akhirnya orang tersebut ya waktu itu usianya 60 tahun ya. Nanti jelasnya akan kami nanti. Untuk gambaran saja. Akhirnya dia mengundurkan diri dari konsultasi ke dokter itu, ya. Di samping tidak punya biaya, juga mikir 2 kali karena belum tentu sehat benar, artinya 50-50 ya, 50-50, sehingga dia mengundurkan diri dan ikhtiar akhirnya ketemu yang namanya olah sehat Lintingkung Bapak sekalian. Ini kesaksian tertulis ya, bukan saya yang mengada-ada ya, maaf ya. Kesaksian tertulis, akhirnya dia masuk ke Lintingkung, ya, Lintingkung, ya, masuk ke Lintingkung sekitar 1 bulan. Bagaimana hasilnya? Ya nanti kita lanjutkan ya, Bapak sekalian. Saya matiin ya. Menghemat baterai kan saya nggak lupa Udah Mas Geng, mau ada tekan tanda tangan ke berita acara tuh Pak. Halo? Ya, Pak Arifin mau tekan berita acara. Oh iya? Ya Pak Sugeng dipercepat aja. Kapan sekarang? Iya. Oh iya. baik. Ya udah. Biasa Pak Edi. Ya. Burung cendrawasih, burung irian Pak Edi. Oh, Bapak kira dari sekalian. Kemayoran. Oh enggak. Yang terlalu dekat Kemayoran. Jadi terima kasih sekali Bapak sekalian atas perhatian dan kehadiran. Semoga sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Pak Nyaman Kak Kaisu pun apa Katsu Pak Nyaman? Katsu itu. Lagi di Katsu, Pak. Ya, terima kasih Nanti Pak Kak Sugeng Subun. telah memandu acara ini dengan baik dan Sama. juga ada testimoninya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum dilanjutkan, kami ingatkan lagi bahwa tanggal 21 ya, tanggal 21 kita akan mengadakan Zoom kesehatan. Ya, ini dia Zoom kesehatannya pada tanggal 21 Oktober dengan topik yaitu hidup sehat berkualitas, cegah demensia, cegah stroke. Jadi mencegah kelupaan atau pikun ya, dan juga cegah stroke. Itu yang akan disampaikan oleh Dr. Rahmat Hidayat dari Mitra Keluarga Cibubur. Itu yang bisa saya sampaikan acara kita nanti pada tanggal 21. Ini mohon dibantu untuk kita dari unit-unit lainnya ya, boleh ikut. tidak hanya pengurus saja, anggota juga boleh ikut. Demikian ya. Terima kasih semuanya. Nanya Pak Edi, nanya. Ada senam dulu enggak? Ada senam dulu atau langsung Pak Edi? Langsung Jangan aja Pak. Oh langsung aja. Karena kan ada peserta baru yang nggak pernah senam, nanti jadi bosen ya Pak ya. Oh siap. Itu saja sih Pak. Terima kasih Pak Edi, terima kasih. Mangga Pak, sama-sama. Kemudian selanjutnya yaitu
selanjutnya yaitu acaranya Pak Cucu ini. Bukan Pak Engkai, Pak. Oh, Pak Engkai, sorry. Pak Engkai. Ya. Pak Engkai. Saya ingatnya Pak Cucu terus. Ya, ini dia flyernya. Ke hatiku dengan Al-Fatihah agar hatiku kuat saat terguncang oleh azab masalah. Ya, oke, itu pesan-pesan dari Pak Engkai. Baik, kami persilakan Pak Engkai. Punten, Pak Engkai. Gambar. Hai. Masih mute Pak Engkai. Ya, gambarnya Masih gimana, Pak Pak? Engkai. Masih tutup Pak Engkai, dibuka. Suaranya. Ya, suaranya dibuka Pak Engkai. Ya udah Pak. Ya, silakan Pak Engkai. Ya, baik, terima kasih Pak Edi yang sudah memberikan waktu, dan buat semua rekan-rekan yang ada di Liangtung ini, ya kita alhamdulillah sebenarnya pada sehat, kita bisa melaksanakan latber untuk Liangtung. Tadi saya juga ini kaki tadi ya sebelum kita dilanjut. Apa Pak Edi cerita ini, cerita di waktu kecil gimana kita Enggak apa-apa. Tapi kan penggugah hati ya. Penggugah hati, baik. Iya, silakan Ya, Pak. di waktu kecil alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ingatan dan bonus juga. Usia saya sekarang udah begitu ya, 66 ya. Gitu masih ada ingatan di kepala saya waktu itu. Ceritanya di waktu kecil nih. Ya, buat rekan-rekan mungkin semua juga pada mengalami. Kalau saya cerita di waktu kecil, orangnya orang di kampung, gitu Pak Edi. Teman-teman ya, cerita di kampung asli saya nih, di kampung asli ya, dekat PLTA Plengan ya, Iya Pak. Desa Guling gitu ya, dekat perumahannya itu Desa Pulosari. Terus waktu itu saya dibawa sama orang tua, kurang lebih rumah dan PLTA Plengan itu kurang lebih 1 kilo ya, 1 kilo. Terus pada tahun 1962 ya, dalam ingatan saya ya, sekitar tahun 1962 tadi waktu itu saya juga dibawa pindah sama orang tua, masih berdekatan juga itu ya, berdekatan dari PLTA Plengan ke jadi ke rumah gitu. Jadi pindah desa tapi perbatasan Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan dengan Desa Pangalengan gitu ya. Masih berdekatan juga gitu ya, karena PLTA itu batasannya itu. Jadi waktu itu saya pada tahun 1962 itu usia saya baru 6 tahun ya. Waktu itu tapi saya masih ingat gitu, waktu itu pergolakan politik ya. Oh iya. Saya tidak tahu masalah politik gitu ya. Tapi dengan ingatan dengan saya yang dialami ya, mungkin semua juga mengalami ya. Apalagi yang ada di Bandung ya, Pak Cucu ya, Pak Dadang ya, mungkin Pak Ketua juga ya. Ketua waktu itu 1962 saya masih kecil ya, baru 6 tahun, tapi udah ingat waktu berpolitik itu ada juga ada yang disebutnya gerombolan. Disebutnya gerombolan aja, makanya kita digendong-gendong sama orang tua gitu ya. Itu sampai terjebur saya juga lewat jembatan. Lewat jembatan itu kayu pohonnya cuma satu ya, pakai jembatan itu di Cisangkui ya. Namanya itu di dekat kolam penggenap Cisangkui PLTA Plengan ya. Lewat situ saya juga terjebur gitu, masih ingat saya sampai sekarang juga ya. Terjebur gitu ya, karena terpleset orang tua itu ya, kasihan juga. Betul. Dulu orang tua dari PLN juga ya? Orang tua begini Pak Edi, orang tua itu pada tahun 1950 waktu melahirkan saya 1956 itu, dia itu pada waktu itu mungkin ya, dia itu lebih baik di kampung tani mungkin ya, sama neneknya itu ya, sama Uyut itu. Ceritanya 1956 itu keluar Pak, dia itu gitu mungkin. Nah, waktu itu pernah menceritakan kepada saya, mungkin saya karunia dari Allah, saya juga ya jalan
langkah demi langkah mungkin. Ya. Langkah demi langkah mungkin ya, saya bisa terikat di PLN untuk pendidikan orang tua. Nah begitu, menceritakan banyak sebetulnya ya, menceritakan Bagus, Pak. banyak. Lanjut, Waktu Pak, itu bapak saya di waktu itu, waktu Jepang, Belanda juga udah di sana, udah di PLTA itu ya. Iya. Udah di PLTA gitu. Waktu 1956 melahirkan saya, katanya dia itu keluar karena disuruh orang tuanya lebih baik ternak kambing aja daripada bekerja, karena waktu itu kadang-kadang tidak dibayar begitu waktu itu. Nah gitu ya. Cerita itu untuk dilanjut, saya 1962 itu ya baru 6 tahun ya pergolakan politik, tidak tahu masalah politik itu, dan saya kekanak-kanakan saya waktu werit itu ya, karena di kampung waktu itu di kampung saya memang udah ada bakat, kita hobi karena saya itu waktu kecil itu di kampung cuman ada 3 orang teman saya laki-laki yang suka bermain bola gitu ceritanya ya, bermain bola gitu. Nah waktu itu bolanya kalau sekarang kan banyak harus dibeli ya, seperti bola karet, plastik dan sebagainya gitu, kulit yang sekarang. Kalau dulu mah enggak, Pak Edi tuh. Kalau dulu mah enggak, belum sendiri. Pakai jeruk, iya, belum ada produksi jeruk itu jeruk Bali yang bikin tuh. Pak Cucu percis tahu tuh, Pak Cucu juga dekat dengan saya ya, Pak Cucu di Plengan gitu ya, di Cikalong gitu. Waktu itu pakai jeruk. Iya, waktu itu main bola pakai jeruk, hampir setiap hari saya pakai jeruk sampai pecah, ambil lagi gitu ya jeruk dari pohon. Nah, setelah itu saya hobi karena karena saya di lingkungan itu ada Pak Rohana Sudiadin, sekarang udah pensiun, udah almarhum ya, Pak Rohana Sudiadin, yang satunya lagi Pak Kidi ya namanya ya. Itu waktu itu hobi gitu ya gitu. Terus naik saya gitu, saya sering bermain bola, latihan terus. Dan di waktu itu setelah itu jeruknya habis, kadang-kadang pada musim kemarau habis. Diganti Pak, sampai iuran diganti sama bola tenis tuh. Bola tenis Pak kuat itu, buat yang kecil, bola tenis diganti sampai pakai bola tenis. Begitu memang kuat bola tenis itu ya, gitu. Tapi yang kaki-kaki sakit semua, nggak kena bola ya, kenanya pada kaki. Ya. Iya. Nah waktu itu, terus saya pada akhirnya saya lanjut lagi ya. Itu ceritanya panjang Pedi ya. Sok mangga Bang, apa? Nah setelah itu saya pernah berbakat waktu itu, saya juga pada tahun 62 ya sampai 70-an gitu ya, sampai ke sana 70-an. Saya waktu 70-an itu udah ada kompetisi, kalau di kampung itu kompetisi antar RT, antar RW ya. Saya waktu kecil itu baru berapa tahun ya udah tarkam ke bawah gitu ya, masih muda, masih kecil udah dibawa ke sama bapak-bapak yang udah senior di lingkungan gitu. Nah setelah itu tahun 70-an ya, dari singkatan masih ingat, saya juga masih terus itu mengikuti gitu latihan lain sampai tahun 75 itu ya, 74 juga gitu terus saya gitu. Nah di situ karena orang tua saya memperhatikan saya gitu ya, melihat saya orang tua udah tidak ada, hobi sekali terhadap olahraga. Dan bapak saya dia itu seorang petani ya, bapak saya itu seorang petani menanam singkong yang begitu banyak saya udah masih ingat tuh. Waktu pulang sekolah saya suka mantu saya ya untuk membersihkan singkong itu. Nah tahu-tahu dia itu hobi sekali, orang tua itu ya lanjut itu hobi sekali kan orang tua. Nah saya udah pada tahun 1975 udah masuk di klub gitu ya, ya. Kalau di Pangalengan itu di Kecamatan Pangalengan, klub yang kalau di kecamatan itu yang paling tangguh ya, ada KPBS ya, Koperasi Bandung Selatan, GKSI ya, Koperasi Susu Indonesia ya gitu. Nah itu KPBS, ada juga Pamili ya, ada juga waktu itu tahun 75 ada juga Dodik, ada juga IPDP perkebunan. Nah
waktu itu saya udah masuk di klub di sana ya. Kadang-kadang kalau waktu itu pemain-pemainnya di klub itu masih itu juga. Karena tidak ada yang mungkin gimana ya, tidak ada yang berbakat, kalau nonton pada mau dia itu di lapang itu di lapang Pangalengan pada penuh gitu ya. Kalau setiap kompetisi, nah waktu itu PLTA Plengan mengikuti turnamen di Pangalengan gitu, PLTA Plengan ya. Waktu itu dengan sektor Priangan itu mungkin Pak Ketua lebih tahu juga ya. Nah waktu itu ikuti turnamen PLTA Plengan itu Pak kalah terus PLTA Plengan walaupun digabung sama sektor gitu ya. Waktu itu sektor Priangan kalah terus. Nah kelihatan mungkin ya, kelihatan dari itu Pak Abbas Robasah dan Pak Wawan. Pak Abbas Robasah mungkin Pak Ketua juga masih masih ingat ya, Pak Abbas Robasah karena itu pemain Persib juga ya, Pak Abbas Robasah juga Pak Wawan Darmawan. Nah waktu itu PLTA Plengan kalah terus, waktu itu diambil 3 orang tuh, Pak Nurman ya sekarang udah pensiun, masih ada ya, Pak Nurman, Pak Sugriswana dan saya gitu ya, misalkan saya sendiri gitu Pedi ya, diambil baru 3 ditambah 3 nanti tahun depan ditambah lagi. Ada juga masuk, ada Pak Ruyat Baset ya, almarhum Pak Ruyat Baset, Pak Ketua juga tahu Pak Ruyat Baset, terus Pak Muhtar waktu itu, Pak Alus Suara dipertambah lagi tahun kemudian 3 orang. Alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah rekrut dari main bola karena waktu itu porak ya, waktu rame porak ya di PLN itu. Waktu itu alhamdulillah kita diambil 6 orang tuh dari KPBS, dari pemilih, bisa menjadi setiap tahunnya gitu ya, juara terus Pak, juara terus, juara 1, juara 2, juara setiap final tuh. Waktu itu namanya masih Porlin banderanya Pak, masih Porlin banderanya itu ya. Belum ada perubahan, itu masih sama ya, Porlin namanya itu ya. Nah itu Pak Abbas Robasah, dari Pak Amir, dari kantor itu digabung dengan PLTA Plengan. Setiap turnamen kita alhamdulillah di PLTA Plengan juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Nah gitu. Untuk main bola alhamdulillah gitu Pak. Tapi ini kalau diceritakan masih panjang Pak. Terus masuk PLN-nya di tahun berapa Pak? Gimana Pak? Masuk PLN-nya di tahun berapa? Masuk PLN? Tahun 75 Pak. Saya tahun 75 tuh. 75 ya. Saya sebelum masuk ke PLN, saya udah masuk di klub, di KPBS ya, di Pangalengan atau di pemilih pemainnya itu saya juga di KPBS itu juga. Baru tamat sekolah Pak ya? Betul Pak, itu tamat sekolah gitu. Saya karena udah ada bakat mungkin ya, saya ditarik itu 6 orang, kita alhamdulillah itu waktu itu sektor Priangan ada meningkatan untuk porak kita keluar, biasanya kita di 0 terus apalagi sama Priuk gitu ya, sama dari Bogor gitu ya, mungkin ada teman-teman di sini ya gitu, dari Bogor juga pernah kalah banyak dulu katanya gitu ya, karena udah ada perubahan, makanya kita dituntut perubahan itu untuk perbaikan gitu Pak, maka apalagi mengikuti seperti sekarang ya, seperti di PLN ada perubahan itu untuk perbaikan. Betul sekali Pak, itu saya rasakan. Nah begitu mungkin Pak Ketua juga tahu, mohon maaf gitu, jadi banyak ya Pak harus disampaikan. Dan ada sayang sekali tuh orang tua, karena itu bertanam itu ya, sekali lagi saya tidak bisa untuk menggalikan kepada orang tua sangat hobi sekali terhadap olahraga. Saya dibelikan itu sepatu kicok Pak namanya itu, waktu itu ingat saya. Tapi waktu masih di klub di KPBS gitu ya, di Pangalengan, sepatu kicok. Itu sepatu bola. Ada kicok dan ada juga Adidas. Waktu Adidas sudah ada. Nah, semua pemain yang ada di Pangalengan kalau pakai ini Pak sepatunya, mungkin pada tahu ya, masa-masa kita sepatunya kalau dulu itu memang kulit, tapi pakai paku Pak. Pakai paku. Kulitnya habis, tinggal pakunya Pak. Saya juga ada bukti saya di kaki ini saya Pak, sampai saya kena nih waktu turnamen, sampai kelihatan itu tulangnya Pak, tulangnya sampai kelihatan. Itu waktu saya main sama IPDP dulu, masih ada pas di sini, pasti itu, jadi tulangnya kelihatan sekali itu.
waktu itu karena saya hobi gitu ya, karena saya hobi, dilanjut terus karena bapak saya membelikan sebuah sepatu kicau. Ditanya kepada orang tua, "Bah, dari mana ini sepatu?" gitu bilang. "Abah beli aja," gitu ya. "Abah beli aja." "Uangnya dari mana?" "Menjual itu pan singkong." Ya singkongnya dijual ya begitu banyak, luas sekali. Nah orang tua terhadap sayang terhadap anaknya ya begitu ya. Mungkin saya, kalau anaknya ya cuma bisa mendoakan aja saja sekarang kepada almarhum yang sudah tidak ada gitu ya Pak ya. Cuma bisa mendoakan aja, tidak bisa membalas budi kepada orang tua, kepada ibu dan bapak. Nah sampai menjual ini Pak, menjual kebunan luas sekali gitu ya, itu singkong cuma dibelikan sampai cukup sampai sepatu kicau aja satu Pak. Nah begitu Pak ceritanya begitu Pak ya. Saya ini kalau diceritakan ya masih banyak sebetulnya Pak, masih banyak ya, tersingkat saja karena ini waktu. Nanti di lain kali aja untuk di episode yang seri lanjutan ya. Seri lanjutan betul, seri lanjutan. Alhamdulillah kita memori. Zaman dulu kan sepatunya pakai spool yang paku itu Pak ya? Iya, pakai paku. Pakai paku itu. Gitu ya. Tahun 74 ya, Jahat. tahun 74 75 itu pakai itu. Itunya itu kulitnya habis, tinggal sepatunya. Tinggal pakunya aja. Pakunya nongol. Yang nongol. Makanya itu kalau apalagi kalau di kampung itu udah burit, no itu saya itu Pak pengalaman saya sampai sekarang ada bukti di kaki saya cedera gitu ya karena itu waktu kompetisi Pak tidak berputus asa karena hobi, dilanjutkan saja terus gitu. Nah begitu Pak ceritanya, mungkin ini waktunya banyak. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Ada Pak Sugeng. Mana nih orangnya? Pak Sugeng. Ya. Halo. Ya. Soalnya saya lihat bajunya kok nggak ada, ganti baju. Oh, ganti hitam. Ganti hitam. Pak Angkai. Iya betul Pak, silakan. Aduh, hebat sekali Pak Angkai. Itu ya, kalau saya jadi wasit, itu udah tak keluarin kartu merah itu yang sepatunya keluar pakunya itu Bangkai. Pokoknya saya periksa sepatunya rusak, keluar paku, kartu merah. Itu harusnya begitu. Ya, kalau dulu Pak Sugeng, kalau dulu Pak Sugeng semuanya pakai sepatu begitu semuanya. Gitu. Makanya saya udah cedera ya, ketahuan sama orang tua gitu ya. Maka saya dibelikan sepatu kicau itu. Nah, sampai ingat sampai sekarang gitu Pak. Itu karena sayang orang tua gitu. Nah begitu Pak. Ya, tapi begitu mau main kita periksa dulu sepatunya. Harusnya begitu. Iya. Kalau sekarang diperiksa sama hakim garis, kalau sekarang ya, kalau dulu enggak, begitu mau main masuk aja langsung, tahu-tahu pada nongol tuh paku-pakunya. Nancep ke tanah kan nggak kelihatan Pak. Satu lagi Bangkai. Gimana Pak? Bapak kelihatannya ada bakat Pak. Bakat main bola betul. Bakat main bola. Dan bukan bakat main bola aja Pak Sugeng. Sayang bercerita. Saya mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Sudah masuk ke klub Persib belum Pak? Saya waktu itu waktu saya ditarik ke PLN, ditarik ke PLN sama Pak Abbas, Pak Wawan gitu ya, waktu di sektor Priangan, saya latihan di Persib Pak. Saya latihan di Persib dengan rekan-rekan saya, iya betul. Pak Sugeng, itu ceritanya di lanjutan nanti ya. Berarti kalau sudah masuk lanjutan. Kalau udah masuk Persib berarti memang sudah terkenal namanya ya Pak Angkai ya. Ya, karena saya di perusahaan, nah untuk yang cadangan saya waktu itu waktu main, waktu porak ke sana kemari gitu ya. Cadangan saya itu Dede Rosadi, Yusuf Bahtiar, Saifuddin, Tatang Abdullah, terus siapa tuh? Masuk banyak yang ada di sektor Priangan. Sekarang udah pada pensiun. Kemarin dari Cigareleng saya suka teleponan.
cadangan utama ya Pak Angkai ya. Iya, karena saya ke satu faktor usia saya udah agak naik gitu ya, agak naik usia saya, dia itu yang masuk Pak, dia itu yang masuk gitu untuk menggantikan saya, dan saya tugasnya di Plengan jauh nih. Sebetulnya saya sering dipanggil sama sektor Plengan itu Pak Abbas Rupasa. Betul sekarang sektor ya. Sektor, betul. Persibnya gimana Bang kayak persibnya? Di situ Persib junior ya, saya latihan waktu itu di Tegalega ya, masih koral, terus di Sidoli, di Uni ya tempat latihannya, dan di Siliwangi junior. juga Pak. Junior ya Pak ya. Junior waktu itu sama gabung sama junior ya, lagi itu Pak. Iya. Ceritanya. Terus sampai ke tingkat nasional ya Pak? Enggak Pak, saya karena saya usia udah ini, saya berpikirkan, saya merasa ini walaupun saya dispensasi dari PLN, saya merasa malu karena saya disip kerjanya. Waktu itu banyak meninggalkan. Terus ya. Ya. Tapi alhamdulillah kita udah memberikan ini untuk kontribusi ke PLN. Kontribusi, betul Pak, udah memberikan kontribusi yang biasanya kalahnya agak banyak, itu jadi mengurang, gitu. Ada perubahan begitu. Baik. Terima kasih Bang Kai. Selamat. Sama-sama Pak. Kayaknya Pak Sugeng juga bekas main bola ini. Oh, baru tahu Pak Dadang. Pak Dadang sampai patah kaki dulu Pak Dadang. Oh gitu ya. Baik, Bapak sekalian, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, akan kami tutup acara ini. Mungkin segitu aja ya Pak Edi ya, Bapak. untuk saya sekilas info. Sekilas info. Dan saya juga mengikuti pantun ada sedikit nih. Oh iya, silakan. untuk yang terakhir. Pak, silakan. Saya di sini ya. Nah, sapu lidi diikat tali. Sampai jumpa nanti di lain kali. Terima kasih Pak. Saya sebelum tutup Pak Edi. Iya Pak Arifin. Ya, saya monitor terus nih Pak. Saya lagi cari gambar Pak Arifin nih. Ada Pak, gambar saya ada banyak. Sebentar. Ada punya Pak Nyaman nih Pak. Punya Pak Nyaman nih. Ya, ada Pak Arifin. Ada punya Pak Nyaman. Kelihatan Ya. Pak. Kelihatan Pak. Sekedap. Saya cari Pak Arifin nggak ketemu. Pak Arifin ya ini Pak Arifin ada. Pak Nyaman Pak. Saya punya Pak Nyaman. Pak Edi. Iya, ntar Pak ya. Pak Nyaman mana dia? Coba tangannya dilambaikan Pak Nyaman, kok nggak ada nih? Di atas Pak. Saya. Ya udah itu Pak Arifin. Ya. Oh, ya sudah. Saya punya HP Pak Nyaman, kan HP saya. Oh iya. Pantesan saya cari Pak Nyamannya nggak ada. Ya ini Pak, saya terima kasih nih cerita Pak Angkai ya. Kalau cerita Pak Angkai jadi cerita saya juga itu ya, karena saya kan di Priangan. Saya masuk di Priangan ya, jadi saya masuk di Priangan itu bahkan lebih dulu di Pak Angkai, saya tahun 74. Jadi saya tamat sekolah langsung bekerja, saya masih muda. Nah, kemudian kan saya dapat tugas belajar Pak ya. Di Bandung itu, kemudian tahun 81 saya pindah ke Cirebon. Jadi saya cuma 6 tahun di Bandung gitu. Itu dikurangi tugas belajar ya. Jadi kerjanya sebentar di sektor Priangan. Tapi saya ingat yang namanya Pak Abbas ya, Pak Abbas Robasa. Saya ingat. Betul Pak. Cuma saya tanya Pak Angkai, Pak Abbas masih ada nggak Pak Abbas? Saya tidak kontak lagi Pak, kurang kontak tahu. Ya. Tapi kalau jadi Pak Abbas ini kan satu angkatan sama Pak Mujiono ya, tahu ya Pak? Iya, Pak Mujiono betul. Yang pernah kepala PLTA Plengan kan, pernah kepala PLTA Plengan. Pak Mujiono masih ada Pak Mujiono. Iya. Pak Mujiono. Iya, waktu itu Pak, kalau di PLTA Plengan waktu itu Pak ini Pak Sapari ya di PLTA Plengan. Sapari, terus ya, Pak Mujiono dilanjut sama Pak Mujiono. Pak Sapari sudah lama meninggal. Iya. Innalillahi. Iya. Pak Abbas Rubasa sudah meninggal Pak. Siapa? Pak Abbas Rubasa sudah. Mohon Pak Cucu betul. Pak Cucu di sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Pak Mujiono masih ada Pak Cucu? Pak Mujiono. Pak Mujiono kan pernah kepala PLTA Plengan juga. Betul. Iya Pak, betul. Kalau Pak Abbas kan kepala PLTA Sikalong ya, dulu pernah ya. Betul Pak.
Ya. Cekalong juga terus ke Pelengan Pak. Oh, di Kepelengan juga Pak ya. Abbas juga ke Pelengan juga. Oh, pernah ke Kepelengan juga Pak Abbas. Ya, saya tidak monitor karena waktu Pak Abbas di Cikalong saja saya sudah sekolah waktu itu. Saya masih muda juga, jadi saya sekolah itu yang paling muda Pak. Ya, saya pun sekolah paling muda, lulusan termuda itu saya waktu itu. Waktu kuliah itu karena apa namanya masuknya terlalu muda, masih muda sekali, baru 2 tahun kerja masuk sekolah itu. Baik, terima kasih ini Pak Angkai. Nanti ke depan siapa lagi nih ya? Cerita masa kecil Pak, silakan Pak Trio Pandang ya. Pak Dadang silakan, lucu-lucu ternyata ceritanya kan. Saya juga banyak sekali cerita masa kecil sih, tapi apa namanya dengarkan cerita-cerita ini kan lebih enak ya gitu kan. Senang sekali, bahagia sekali Pak. Kan mengenang masa lalu yang membahagiakan Pak. Jangan cerita yang jelek Pak ya, jangan cerita nyuri tebu jadi jambu, jangan. Jangan lucu-lucu lah. Seperti muda lagi Pak. Seperti muda lagi kita. Ingat masa lalu kan seperti muda lagi. Bergembira kita semua ya. Banyak cerita lah, Pak Sugeng pasti banyak. Cerita Pak. Tio Pandang, Pak Nasir ya pasti banyak cerita-cerita itu. Terima kasih Pak, itu aja dari saya. Terima kasih sekali Pak Arifin. atas ceritanya nih. Terima kasih. Silakan Pak Edi. Baik. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan pagi hari ini. Latihan bersama olah sehat Lintingkung, IKPLN Daerah Industri Power, dan juga ada juga tampilan cerita bermaknanya dari Pak Angkai, dan mudah-mudahan akan dilanjutkan dengan cerita yang lain dan juga disampaikan oleh beberapa teman-teman yang lainnya yang akan mempersiapkan diri untuk kesempatan yang akan datang. Mungkin yang saya lihat di ini Pak Andang ya, nanti saya akan siapkan Pak Andang, dan mungkin Pak Dadang juga akan kita ulang lagi ya cerita masa lalunya itu khusus lebih. Halo Pak, siap. Terima kasih. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, Pak Amamat, terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Dadang, Pak Tri Kantor. Izin lip Pak. Yo. Jadi Ya, silakan Pak.